Telak banget, tandingi program Gabener Seiman, gereja di Lebak Bulus sukses cegah banjir. Jago memainkan kata, tapi tidak bisa menata kota. Juara membangun narasi, tapi minus melakukan aksi. Inilah Gubernur DKI Jakarta yang sekarang. Langkah-langkah untuk pengendalian itu kita lakukan. Lalu kita percepat. Saya ingin mengatakan seorang pemimpin yang dilihat itu janjinya. Konsepnya adalah vertical drainage. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur serapan. Dia ditepati atau tidak janjinya? Ada berapa janji? Ada berapa yang sudah ditepati? Baru kita lihat bagaimana dia memanage. Karena selama setahun ini kita tidak melihat ada pekerjaan atau kegiatan ekstrim dari Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya banjir. Yang dilakukan membangun drainase vertikal katanya. Hasilnya apa? Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Jemaat Sumberkasih, Lebak Bulus, Jakarta Selatan diklaim bebas dari banjir usai membangun penampungan air sementara di halaman belakang gereja. Hal itu dikatakan salah satu karyawan umum GPIB Jemaat Sumberkasih Lebak Bulus, Budi Nugroho, saat dihubungi Antara di Jakarta Rabu 20 Juli 2022. Budi mengatakan penampungan air sementara atau bak kontrol ini akan menampung air saat hujan, kemudian nantinya dipompa keluar agar air tidak meluap. Wilayah Jakarta sempat dilanda hujan pada Jumat Sabtu 15-16 Juli lalu, menimbulkan banjir pada beberapa lokasi termasuk di GPIB Jemaat Sumberkasih Lebak Bulus. Saat itu, Budi menuturkan pihaknya hanya memakai satu pompa besar dibantu dua pompa kecil untuk mengatasi banjir. Penampungan air sementara ini sudah dipasang sejak 2007 yang saat ini ukurannya menjadi lebih besar yaitu 10 kali 2 meter dengan kedalaman 2 meter. Tak hanya penampungan air, alat untuk mengatasi banjir lainnya di gereja ini ada mesin pompa yang berukuran 2 besar dan 2 kecil. Adapun penampungan air ini dibangun oleh para pengurus gereja secara mandiri dan mendapatkan dana sukarela dari para jemaat sehingga prosesnya tak perlu memakan waktu lama. Kata Budi, lumayan apalagi kita nanti got yang mengalirkan air ke penampungan juga diperbesar, hasilnya pastilah kelihatan. Sementara itu saat ini gereja sedang melakukan proses penggantian genteng baru serta langit-langit dalam gereja untuk menambah estetika yang dimulai dari 26 Juni lalu. Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Agus Hamonangan mempertanyakan kinerja Provinsi DKI Jakarta dalam menangani banjir. Menurutnya, sudah triliunan anggaran banjir yang digelontorkan dalam 5 tahun masa jabatan Gubernur Anies. Namun, janji yang disebut mampu menangani banjir dalam waktu cepat dengan berbagai cara hingga kini belum kelihatan hasilnya. Anggota Komisi D DPRD DKI itu menilai banyak uang dikeluarkan untuk program penanganan banjir, mulai dari pembangunan sumur-sumur resapan hingga naturalisasi sungai. Namun, program itu belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi banjir Jakarta. Apapun yang dilakukan Anies Baswedan itu tidak bisa lepas dari politik. Dan ini kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, ya. Sebelumnya kita sudah ramai soal anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, IKI Bond misalnya. Ya, itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Dan kemudian memang kalau ditanya apakah ini politis, iya dong. Itu nggak usah dibantah. Memang Anda mengakui itu? Mengakui lah. Okay. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa Anda pemimpin yang buruk. Yang menjadi permasalahan itu adalah keluhan yang ditimbulkan masyarakat pada daerah-daerah yang mungkin sampai sekarang belum bisa tertangani oleh banjir. Contohnya misalnya di Cipinang Melayu. Di sini memang perlu ketegasan dari Pemprov DKI. Apakah Cipinang Melayu itu bisa diatasi atau tidak persoalan banjirnya? Seperti diketahui sekarang ini ketika curah hujan tinggi, masyarakat di sana tuh was-was. Pak Ugup, tanggapan Pak Ugup. Banjir Jakarta, Pak, tanggapan sebentar Pak, dikit Pak. Ya kan alhamdulillah, sekalipun ada hujan yang cukup deras, tidak ada banjir yang signifikan, ya hanya ada beberapa genangan dan segera surut ya, alhamdulillah di dekat program pengelolaan banjir itu cukup berhasil ya. Pak, soal ini Pak. Agus juga mengingatkan kembali peristiwa putusan PT UN yang mengabulkan tuntutan 7 warga di Mampang, Jakarta Selatan. Tuntutan itu meminta Pemprov DKI menuntaskan pengerukan Kali Mampang sampai ke Pondok Jaya dan membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang. Meskipun saat ini Gubernur Anies tengah mengajukan banding. Dia berkata, ini bukti program-program penanganan banjir belum maksimal dijalankan.
Politisi PSI itu juga mengatakan masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI tinggal beberapa bulan lagi. Tapi mengapa janjinya untuk pembenahan Jakarta, terutama banjir, belum juga teratasi? Ia berkata, ini merupakan catatan hitam Anies yang menjabat selama 5 tahun belum mampu membenahi banjir di Jakarta. Jangan sampai banjir ini diwariskan pada pemimpin setelahnya. Ketidakbecusan Anies memang seperti itu, sudah mengakar dengan semua kebegoannya. Apalagi wakilnya, Riza Patria juga sudah mengakui jika kinerja Anies dalam menangani banjir memang tidak bisa maksimal. Tapi untung saja banyak warga DKI yang waras. Dengan kalimat-kalimat yang penuh diksi yang dilemparkan Anies nyatanya tak membuat banjir di Jakarta hilang. Hanya orang mabuk agama yang bakal menerima argumen kosongnya Anies. Sama saja dengan membiarkan ibu kota terus banjir dan menyuruh warga untuk terus bersyukur. Atau yang benar itu justru menyelamatkan air hujan dengan mengalirkan air ke jalan-jalan dan dibiarkan menggenang di rumah warga. Begitukah Nis maksudmu? Kan bego. Apalagi kini masa jabatan gubernur tinggal 3 bulan lagi. Tapi nggak ada tuh program penanganan banjir yang berjalan efektif. Bukannya bikin skala prioritas buat menangani hal mana yang perlu didahulukan dan mana yang bisa dikerjakan belakangan. Situ malah sibuk bikin gapura dan kampanye buat nyapres di negeri Wakanda. Waduh, ngakak. Bagaimana menurut Anda? Terbongkar upaya rampok anggaran melalui ganti nama dan logo rumah sakit jadi rumah sehat. Mau lengser malah grogoti anggaran. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Banyak program yang berantakan. Dulu waktu kampanye, pendukung Anies selalu bilang memiliki gubernur seiman akan lebih baik. Tapi ternyata tak sesuai kenyataan. Anies terbukti tidak bisa kerja. Anggaran dihambur-hamburkan untuk program yang tidak jelas juntrungnya. Kita sekarang tidak hanya fokus terhadap puskes dan rumah sakit, kami juga sedang menjajaki membuka klinik. Klinik ini kita sudah mulai membuka diri, bermitra dengan klinik minyak BUMN, yaitu Kimia Farma. Artinya meskipun ini kliniknya adalah klinik BUMN, tetapi akan kita branding bahwa itu adalah bersama milik Pemprov. Jadi menurut saya karena ini sering sekali terjadi di tiap tahun ada bahasa BPK adalah kelebihan bayar. Menurut saya ini juga ada potensi korupsinya gitu ya, karena di dalam proses ini kan sebenarnya ditangani oleh unit pengadaan barang jasa atau badan pengadaan barang jasa. Setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti nama rumah sakit di RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta, kini giliran setiap RSUD memasang logo baru di gedung dan lingkungan RSUD. Penggantian nama RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta ini sekaligus menyeragamkan logo dan nama 31 RSUD milik Pemprov DKI Jakarta. Selama ini setiap RSUD mempunyai logo yang berbeda-beda. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan anggaran penggantian logo untuk branding atau penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta dibebankan kepada masing-masing RSUD di ibu kota secara bertahap. Proses penggantian logo Rumah Sehat untuk Jakarta dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran masing-masing RSUD. Kata Wakil Kepala Dinas Kesehatan Ani Rospitawati, seperti dikutip dari Antara Selasa 9 Agustus 2022. Dengan demikian, kata dia, anggaran untuk penggantian logo terbaru itu tidak dibebankan kepada APBD DKI. Ani tidak menyebutkan detail anggaran yang digelontorkan oleh masing-masing RSUD yang ada di DKI Jakarta. Ani menjelaskan nantinya penganggaran penggantian logo itu diambil dari pos pemeliharaan sarana dan prasarana gedung RSUD. Yang memastikan nomenklatur RSUD tidak berubah dengan penggantian nama menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Adapun tujuan dari jenama itu, kata dia, untuk mengubah pola pikir masyarakat, datang ke rumah sakit bukan hanya karena sakit, tetapi juga untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kesehatannya.
Untuk itu lanjut dia, Rumah Sehat untuk Jakarta mengembangkan konsep layanan promotif preventif sebagai bagian dari layanan rumah sakit yang paripurna dan berkesinambungan. Ani menambahkan perubahan logo juga bertujuan sebagai kesesuaian identitas bagi fasilitas kesehatan milik DKI Jakarta, sehingga jejaring layanan dapat lebih baik dan mampu memberikan akses yang luas. Sebagai momentum bagi seluruh unsur dalam Rumah Sehat untuk Jakarta dan memberikan layanan kesehatan yang berorientasi pada pasien dan mengembangkan hospitality dalam pelayanan, katanya. Waduh, ternyata cuma demi penggelontoran anggaran toh. UUD alias ujung-ujungnya duit. Lagian saya juga baru tahu fakta ini. Jika perubahan istilah rumah sakit menjadi rumah sehat atas 31 rumah sakit umum daerah di Jakarta, katanya memiliki landasan hukum. Era Anies, TGUPP malah diperbanyak untuk menampung orang-orangnya Anies. Tapi dengan anggaran yang diambil dari APBD yang tiap tahun terus naik. Dana operasional gubernur 4,67 miliar yang diterima Anies, wah jangan diganggu gugat, Anies sih kipas-kipas. Gua bingung sama Pak Anies ini. Prestasinya untuk mengganti-ganti nama ini sangat luar biasa. Yang menarik dari pengubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Rumah Sehat Jakarta ini adalah kosakata rumah sakit. Lo tahu nggak? Ada undang-undang tentang rumah sakit. Undang-Undang nomor 44 tahun 2009. Undang-undang ini bicara soal rumah sakit. Apa definisinya, apa fungsinya, bagaimana pelayanannya, dan aturan-aturan yang berkenaan dengan rumah sakit. Yaitu Kepgub nomor 562 tahun 2022 tentang penjenamaan rumah sakit milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi kawan, coba kalian cari itu lembaran Kepgub nomor 562 tahun 2022 di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum milik Pemda DKI Jakarta. Di sini hilang alias tidak ada dengan keterangan APHP, error was secured. Coba lagi dengan memasukkan angka 562 pada kotak nomor, angka 2022 pada kotak tahun, dan kalimat penjenamaan rumah sakit milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada kotak tentang, lalu pilih keputusan gubernur. Klik apa yang keluar, halaman kosong dengan tulisan produk hukum tidak ditemukan. Modiar, Anies ini gak serius dia mengubah istilah rumah sakit jadi rumah sehat. Apalagi kemudian logo yang katanya berubah oleh DPRD Komisi E dituding warnanya mirip logo sebuah partai tertentu. Waduh, tambah kacau saja pengubahan nama rumah sakit jadi rumah sehat yang sudah menjadi keahlian Gubernur DKI Jakarta ini. Padahal penggantian istilah rumah sakit menjadi rumah sehat ini dilakukan dalam sebuah acara seremoni resmi tanggal 3 Agustus 2022 kemarin di RSUD Cengkareng. Namun secara serentak diikuti oleh pejabat tingkat kota secara virtual di setiap RSUD lain wilayah DKI Jakarta. Untungnya masa jabatan Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta hanya tinggal 2 bulan lagi dan tidak ada masa lemdak karena langsung berhenti dan diganti oleh PLT alias pelaksana tugas alias acting S yang pejabatnya ditunjuk langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Kebayang kalau jabatan gubernur memiliki masa lemdak seperti jabatan presiden, Jakarta bisa tambah kacau. Karena biasanya di masa lemdak ini, pejabat lama banyak yang melakukan pengesahan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pejabat baru. Bagaimana kalau menurut Anda?